kita di NU ini kan, saya kan santri juga ya, santri. NU ini kan cenderung terkenal dengan dakwah melalui guyonan begitu kan, dan tidak anti kritik sebenarnya begitu. Tapi ketika kita menyampaikan sesuatu itu di halayak umum, apalagi ini public figure, tentu ada pertanggungjawaban yang memang dalam bentuk sosial ataupun hukum begitu, yang tidak terus kemudian semua bisa kita sampaikan menurut pandangan saya, tapi ketika itu disampaikan di muka umum tentu ada orang yang tersinggung dan lain sebagainya, yang punya hak dan wewenang untuk menyampaikan ini secara hukum begitu kan. Nah, lalu kemudian apa yang saya laporkan di sini ya terkait tentang pasal 300 dan 301 begitu, tentang ketersinggungan tentang kelompok, bahwa di sini dengan terlapor atas nama Panji Pragiwaksono, orang kejadian pelapor penanggung jawab potongan video kami Panji Pragiwaksono, mensreya diselenggarakan di Indonesia Gelora Bung Karno, Jakarta Indonesia Arena, menyampaikan pernyataan yang menyebutkan Nahdlatul Ulama, NU dan Muhammadiyah seolah-olah ikut serta dalam praktek politik balas budi sehingga memperoleh pengelolaan tambang. Nah, ini statementnya sangat jelas sekali, Bang Ari Kriting begitu. Sangat jelas, dia menyebutkan NU dan Muhammadiyah terlibat dalam politik praktis lalu kemudian mendapatkan pengelolaan tambang. Nah, ini kan tidak disertakan dengan bukti yang konkret oleh Panji, maka kami menuduh bahwa ini sebagai arah, kami bisa mengindikasikan ini arah Panji untuk ke arah lebih cenderungnya ke fitnah ya. Karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang nyata. Sampai sekarang pun kalau saya ngelihat, bahkan terakhir kemarin masih ada pergolakan atau dinamika di internal KBNU sendiri begitu. Nah, ini tentu sangat memprihatinkan. Seharusnya sebagai public figure, sebagai tokoh stand up komedian yang sudah terpopuler, bisa memberikan kritik-kritik yang memang benar-benar bijak begitu, tidak menjadikan ormas apalagi yang memang sudah jelas kontribusinya terhadap negara ini, terus kemudian dijadikan bahan guyonan, bahan candaan begitu. Terima kasih. Tapi kan tadi sudah disampaikan, menurut keyakinan pembuat konten, menurut keyakinan Panji Pragiwaksono apa yang disampaikan, sehingga tadi dinilai tidak bisa diproses hukum. Ya, kalau saya sih melihat itu kan dari materi yang disampaikan oleh Bang Panji, makanya kenapa kontennya itu judulnya mens rea, karena membahas kira-kira dalam hukum itu kebebasan berbicara itu sejauh mana. Dan menurut saya sih ini juga bagian dari ujian bahwa apakah statement dan hipotesanya Bang Panji itu benar adanya gitu, bahwa ketika berlindung di balik kata-kata menurut keyakinan saya, apakah benar memang tidak bisa diproses secara hukum? Ya silakan saja. Cuma menurut saya ya, ini sebagai saya mungkin tidak masuk dalam kategori warga Nahdlatul Ulama, tetapi kalau mau dikatakan simpatinya saya terhadap NU sih sudah sejak lama ya. Maksudnya saya itu bekerja sama dengan banyak sekali elemen-elemen dari NU. Untuk saya pribadi sih, Mas, ayolah, NU itu karakternya seperti apa sih? Jangankan Gus Dur saja itu loh bisa ngatain DPR itu kelakuannya seperti anak TK gitu loh. Tapi kita fun aja dengan hal semacam itu gitu loh. Maksud saya mungkin kita bisa kembali lagi kepada karakter kita ini mau seperti apa gitu, terlihatnya, terdengarnya di mata publik. Kalau misalnya dibilang menimbulkan kegaduhan, ya kayaknya kemarin orang fun-fun aja tuh sama semua materi-materi yang ada di mensrea. Nah, itu yang jadi persoalan Bang Ari. Jadi jangan sampai ini kita sebenarnya pemicunya ini normalisasi dari kontennya atau dari reaksinya ormas agama ini sebagai candaan begitu loh. Buat saya sih kayak jangan menormalisasi memang gitu. Harus bersifat reaktif, Mas Rizky. Nun sewu loh ini. Maksudnya kita itu salah satu yang bikin saya mencintai NU itu, respect banget sama NU itu karena saya melihat banyak banget profil yang woles di NU gitu. Saya juga dari Malang dulu, guyonan-guyonannya teman-teman itu santai-santai banget. Dan kalau kita bicara marwah institusi, Gus Dur saja bisa gitu dengan tanda mengatakan bahwa itu kelakuannya kayak anak TK gitu. Dan itu juga kan maksudnya kalau secara institusi DPR harusnya institusi yang marwahnya Kakak Ari, maaf saya potong. Jadi menurut Anda apa yang dilaporkan terhadap konten mensrea ini mengekang kebebasan untuk berpendapat, termasuk juga konten-konten yang disampaikan oleh Komika? Kalau saya sih tidak bisa juga secara langsung untuk mengatakan bahwa itu mengekang ya. Mungkin di satu sisi
itu menjadi sinyal lah bagi kita juga sebagai pelaku seni bahwa dalam berkesenian juga ternyata ada orang-orang seperti ini tuh yang bisa mempermasalahkan komedi gitu, yang bisa mempermasalahkan statement yang kita sampaikan. Tapi untuk dibilang mengekang juga sih, ya saya tidak mau buru-buru ya, saya tidak mau buru-buru memberikan statement bahwa oh sekarang kita kebebasan berpendapat dikekang. Apalagi untuk sebuah karya seni yang memang juga bisa menimbulkan, saya pikir sejak sebuah karya seni itu dibuat kita sudah bisa menakar ini dampaknya terhadap publik seperti apa, sehingga ketika ada reaksi yang seperti ini juga sih menurut saya ini sesuatu yang terukur sebenarnya di sisi pembuatnya sih harusnya gitu. Jadi untuk saya pribadi sih apapun dinamika yang terjadi hari ini sih tidak serta-merta menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat itu juga terhalang. Kedepannya juga saya akan tetap berkomedi dengan caranya saya akan membicarakan hal-hal yang saya pikir penting untuk dibicarakan. Saya akan bicarakan akan ada muatan kritik saya terhadap pemerintah atau terhadap diri saya pribadi atau terhadap lingkungan atau terhadap aspek sosial. Saya tidak akan pernah takut itu karena saya bahwa Indonesia tidak seburuk itu dalam konteks kebebasan berpendapat. Ini hanya gelintir aja, dinamika aja ini menurutku sih. Oke, terima kasih Kakak Ari. Saya mau ke Mas Rizky. Mas Rizky, pelaporannya sudah masuk ke polisi, barang bukti juga sudah disampaikan. Tanggapan dari polisi dan juga harapan Anda terhadap kasus ini? Oh iya, terima kasih. Alhamdulillah sebelumnya memang kemarin rangkaian aksi yang kami lakukan, penyampaian di muka umum begitu, yang terus kemudian saya lanjut ke agenda berikutnya yaitu pelaporan Panji Pragiwaksono ini ke Polda Metro Jaya. Alhamdulillah respon daripada pihak kepolisian baik. Tentu saya akan terus mengawal kasus ini sampai betul-betul supaya cara penyampaian kritik di muka umum itu dengan bijak, kurang lebih begitu, tidak menormalisasi cacian, makian, bahkan cenderung merendahkan salah satu institusi, mungkin begitu ya, institusi, karena yang disampaikan di sana adalah institusinya begitu. Oke, saya izin bertanya, apakah perlu untuk melakukan hal seperti ini, Mas? Karena menurut saya sih dulu ketika Gus Dur mengatakan DPR itu kelakuannya kayak anak TK, itu singkat saja Kakak Ari. Iya, saya mau tanya, maksudnya perlu nggak sih melakukan hal-hal seperti ini tuh? Karena kita juga mencontoh seorang Gus Dur yang mengatakan bahwa DPR kelakuannya kayak anak TK gitu. Jadi singkat dijawab, Mas Rizky. Sesuatu yang santai aja gitu, nggak perlu kayaknya deh sampai jalur hukum. Mas Rizky silakan jawab singkat, boleh? Kalau dulu mungkin nggak perlu, kalau sekarang kayaknya perlu. Soalnya media sosial sekarang ini satu device saja bisa mempengaruhi 1.000 orang, kira-kira begitu. Oke, baik. Terima kasih. Perlu banget ya Mas ya untuk memperkarakan sebuah karya seni gitu ya. Perlu banget Mas. Maksud saya. Oh bukan, saya tidak. Itu tadi Mas, Bang Ari Kriting, mohon maaf ya, mohon izin. Saya tidak mempersoalkan di sananya, tapi tentu harus ada batasan-batasan ketika menyampaikan itu di ruang umum. Tidak berlindung di balik kalimat menurut pandangan saya. Oke, kalau itu masih hanya dalam pikiran kita atau pendapat kita pribadi, itu nggak jadi soal. Tapi ketika itu sudah disampaikan di halayak umum, apalagi dalam forum dan podium, perlu nggak sih sampai mengambil langkah hukum? Perlu nggak? Maksud saya itu perlu nggak? Kalau menurut saya, kalau misalnya kalau sampean nggak setuju, saya sudah melakukan itu, berarti menurut saya sudah sangat perlu ketika saya sudah melaporkan itu. Keperluannya itu apa gitu? Apa perlunya untuk melakukan itu? Karena menurut saya kalau sampean nggak setuju, supaya menyampaikan bahwa supaya ke depan Bang Ari, kita anak-anak muda ini diberikan edukasi yang baik begitu. Tidak menjadikan bahwa apa yang disampaikan oleh Panji ini seolah-olah menggurui kita semua dan diaminkan gitu loh bahasanya dia itu. Nah ini kan menormalisasi kalimat. Jadi Anda merasa perlu ya Mas Rizky ya? Begitu. Oke, terakhir saya ke Kakak Ari Kriting. Waktu kita terbatas, Bapak-Bapak, terakhir saya mau ke Kakak Ari Kriting. Perlukah polisi merespons laporan ini menurut Anda? Kalau saya sih menurutku nggak perlu lah. Ini cuma gagasan, ini cuma sebuah komedi, sebuah pertunjukan. Nggak perlu lah sampai sejauh itu menurutku ya. Dan ini sudah bisa menjadi presiden buruk sebenarnya malahan gitu, kayak kita setiap ada karya seni, setiap ada kritik kepada pemerintah, arahnya marah selalu ditempuh oleh jalur hukum. Maksudnya kalau saya sih nggak perlu sejauh itu. Gagasannya ditolak, gagasannya tidak disepakati, gagasannya dilawan, gagasannya dikasih kontra, gagasan juga it's fine, itu demokrasi, itu perangnya itu harus di ranah gagasan gitu. Tapi menggunakan tangan hukum untuk melakukan hal seperti ini sih menurutku nggak perlu sih. Baik, terima kasih sudah